Mbak Ti. Waalaikumsalam Mbak Deni. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu. Walaupun cuaca seperti ini tapi alhamdulillah. Saya malah batuk ini Bu. Waduh Mbak Deni. Banyakan es ini. Iya, semoga lekas baik ya Pak Deni. Amin, amin Bu. Jadi gini Bu, jenengan kan besok ingin mengadakan coaching ya Bu ya. Nah ini saya sebagai observer ingin mendiskusikan beberapa poin-poin terkait dengan coaching yang akan Ibu laksanakan besok. Yang pertama terkait dengan kompetensi coaching apa yang dikembangkan, lalu ada bagian apa yang harus spesifik yang ingin Ibu kembangkan, lalu indikator-indikator ketercapaiannya tuh apa yang akan Ibu kembangkan terkait dengan coachingnya nanti. Nah, pertama ya Bu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Ati untuk besok? Ya, untuk sebuah coaching itu potensi yang harus saya miliki yang pertama yaitu presence, kehadiran penuh ya saat coaching. Terus kemudian kompetensi yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Tiga itu ya Bu ya? Iya. Oke, selanjutnya bagian kompetensi yang mana Bu dari tiga itu yang benar-benar Ibu spesifikkan untuk ingin dikembangkan di observasi atau di coaching besok ini Bu? Jadi Pak Deni, karena ini kan saya baru pertama kali melakukan coaching, jadi saya inginnya kompetensi yang presence, kehadiran awal, kehadiran penuh, dan yang mendengarkan aktif saja dulu Pak Deni. Ini harus saya kembangkan dulu karena ini di awal-awal nanti untuk kedepannya bisa. Iya, siap. Nah, kalian terakhir nih Bu, indikator apa saja Bu ketercapaian yang akan Ibu tujukan agar coachingnya itu berkembang atau bagaimana Bu? Indikator ketercapaiannya itu apa gitu? Iya, indikator ketercapaian untuk coaching hari ini saya kira nanti dari coach itu bisa menyampaikan masalah-masalahnya kepada saya dengan perasaan santai seperti itu. Karena di sini saya ingin hadir sepenuhnya dan juga mendengarkan secara aktif. Jadi nanti saya ingin coach saya itu benar-benar bisa menyampaikan semua apa yang dirasakan, apa yang jadi pendengar curhat gampangnya gitu ya. Ya, mungkin itu saja Bu, karena tadi juga sudah beberapa pertanyaan-pertanyaan tersirat dari saya itu. Ya semoga besok coachingnya itu berjalan dengan lancar, lalu juga untuk coachingnya juga terpecahkan masalahnya dengan sendirinya, lalu juga Ibu juga intinya lancar lah Bu ya antara kegiatan besok. Mungkin itu saja. Ya, amin. Terima kasih. Doakan ya Pak Deni semoga lancar ya siap. besok ya. Terima kasih Pak Deni. Assalamualaikum Mbak Deni. Ya, waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu? Baik. Ketemu ya deh Bu. Iya, boleh ganggu waktunya Pak Deni nggak ini? Oh, boleh Bu, boleh. Ini mumpung slow juga Pak Bu saya. Iya, Pak Deni ini saya mau ngobrol ya tentang masalah di kelas saya nih Pak Deni. Ibu ngajar kelas berapa Bu? Kok saya lupa? Kebetulan saya kelas 1 SD Pak. Oh, satu SD. Oh, yang ujung sana ya ruangannya itu ya? Iya Pak. Ini loh Pak, dulu itu kan anak-anak kelihatan ini ya semangat aktif itu kalau pembelajaran. Nah, akhir-akhir ini kok anak-anak pada bosan ya dengan pembelajaran saya Pak. Terkait dengan tujuannya Ibu ngobrol dengan saya ini agar siswanya itu bersemangat kembali, ya kan? Betul. Jadi saya ingin ini nanti rancangan pembelajaran saya itu bisa kalau diterapkan itu bisa memantik semangat anak begitu, semua antusias seperti itu Pak Deni. Kalau rencananya Ibu selain untuk semangat itu apalagi sih Bu? Selain untuk menarik semangat anak juga anak-anak belajar dengan lebih menyenangkan seperti itu. Jadi siswanya Ibu tuh nih ceritanya dulunya semangat, cuman sekarang loyo. Nah, Iya, baru loyo. Baru loyo. 6 bulan ya, 6 bulan ya. puas seperti itu. Terus Ibu ingin membuat semangat kembali. Betul. Mungkin Ibu pernah mendengar model atau metode, mungkin ada beberapa model atau metode yang Ibu kenal gitu Bu. Saya ingin tahu. Kalau di SD nih Pak Deni ya, kadang
Saya ini menggunakan ini aja sih, kayak teori belajar itu kan, kalau mengenalkan pada anak yang masih usia dini itu kan pakai benda nyata dulu Pak, gitu. Konkret gitu ya Bu ya? Iya, benda konkret. Nanti setelah benda konkret mungkin dengan gambar, baru setelah gambar itu baru dengan notasi seperti itu Pak, nama segitiga, segi empat seperti itu. Baik, terima kasih Pak Denny karena sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan anak-anak saya yang kurang semangat ini. Mudah-mudahan besok anak-anak semangat ya. Ya, terima kasih Bu, semoga besok lancar-lancar Bu, belajarnya lebih semangat lagi, anaknya nggak loyo. Kalau bisa nanti ngasih kucingnya ditaruh di ruang saya nggak? Oh iya. Lagi saya mau. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Pak. Alhamdulillah Ibu ya, tadi udah melaksanakan coaching dengan Ya, Ibu alhamdulillah Pak Denny. Gimana Bu rasanya Bu? Aduh, deg-degan dan Deg-degan ya? ada rasa bingung. Kadang ada rasa bingung juga, tapi ini harus saya atasi Pak Denny. Oke. Nah ini juga saya ada beberapa sedikit pertanyaan Bu terkait dengan tadi supervisi coaching yang sudah Ibu lakukan. Nah ini masuk ya Bu ya? Ya. Nah, ini saya sampaikan sedikit ya Bu dengan cuplikan tadi Ibu coaching tadi itu memang untuk Ibu, untuk coachnya itu sudah sesuai dengan tujuan kita ya, ada tujuan, notifikasi, ada rencana, lalu ada tanggung jawabnya juga. Tadi itu juga kalau tidak salah dengar itu kucingnya itu curhat ya Bu ya, terkait dengan metode-metode pembelajaran dari guru. Iya. Nanti juga situ sudah saya simpulkan juga nanti kucingnya itu sudah menemukan jawaban dari masalahnya sendiri. Tadi seperti mengadakan ada IHT, terus sebelumnya juga tadi ada pendekatan terlebih dahulu ke guru-gurunya, itu juga sudah mencerminkan banget dan cermin sekali bahwa coachnya ibunya itu sudah benar full mendengarkan curhatnya, mendengarkan keluh kesahnya dari kucingnya itu, terus juga sudah mengasih pemantik. Nah setelah dikasih itu pun kucingnya langsung kayak sudah punya masalah terselesaikan gitu loh, sudah ada problemnya itu sudah terselesaikan dengan idenya sendiri. Assalamualaikum Bu Ama. Waalaikumsalam Bu Eni. Gimana kabarnya Bu Ama hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Eni baik kan Bu? Alhamdulillah saya juga sehat, tapi sedikit batuk ini Bu. Saya senang mendengar Bu Ama baik, sehat, dengarnya tampak ceria hari ini. Iya, tidurlah. Jadi hari ini rencana Bu Ama akan melakukan coaching dengan Pak Denny gitu. Betul Bu. Sebelum Bu Ama melakukan coaching, saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching Bu yang akan saya nilai nanti. Baik Bu. Jadi dari pertanyaan coaching ini nanti saya akan menilai percakapan yang Ibu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan alur kita. Jadi ada menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu bagaimana nanti Ibu Muntama sebagai coach merespon jawaban dari coaching dan mengajukan pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali potensi dan informasi dari coaching tersebut untuk Alhamdulillah baik Bu. Assalamualaikum Bu. Gimana Bu? Sendiri kabarnya gimana? Ya baik Pak. Ini kemarin kok saya dengar Pak Denny ada yang ingin diobrolkan gitu ya tentang murid-murid kelas 3 ya Pak Denny ya. Kelas 3 Bu. Ada apa nih Pak Denny? Jadi gini Bu, saya tuh sudah 3 hari ini ya Bu ya. Ada beberapa siswa, tempatnya 2 lah, ada 2 siswa itu datangnya tuh telat Bu. Nah saya tuh kan agak gimana ya, kan disiplin ya Bu ya, kan ada penerapan disiplin itu, tapi kok tidak sesuai dengan kenyataannya, sedangkan pembelajaran yang akan saya capai itu adalah kegiatan tentang disiplin dan moral. Ini kenapa ya, kan saya kan guru baru tahu Bu, jadi agak bingung juga ini gimana kenapanya juga. Oh gitu, jadi beberapa hari ini ada 2 murid Pak Denny yang sering datang terlambat gitu ya Pak ya. Nah ini kebetulan mau mengajarkan tentang
moral aturan di sekolah mungkin ya Pak Denny Iya, ya? Oh Pak, iya, gitu. aturan di sekolah. Nah, sebelumnya apakah Pak Denny sudah menanyakan kenapa mereka terlambat gitu Pak? Oh, kalau itu sih sudah Bu. Jadi kalau untuk alasannya mereka itu pertama hanya kesiangan Pak gitu. Itu yang siswa pertama. Lalu juga ada yang jawabnya muter-muter dulu karena ngikut sama bapak, dibonceng bapak muter dulu karena menganterin anaknya dulu. Itu alasannya gitu Pak. Kira-kira Pak Denny sudah punya bayangan bagaimana ini dengan alasan yang sudah Pak Denny tahu bahwa mereka sering mungkin kesiangan bangun dan ada saudara yang harus diantar dulu. Kira-kira Pak Denny mau melakukan apa ini yang bisa untuk mengurangi, meminimalisir masalah itu tadi? Nah, apa ya Bu ya? Sebentar, Bu. Ini Bu, kalau saya tuh punya bayangan terlintas di pikiran saya itu kan karena mereka telat itu kan bukan karena full dari mereka, tapi karena juga ada faktor luar misalnya orang tua gitu. Jadi ini rencana saya tuh nanti ingin ngajak ngobrol bareng dengan orang tua karena orang tuanya juga seumuran saya, mungkin ngopi-ngopi di luar, nggak harus di sekolah. Nanti kita ngobrol baik-baik terkait dengan anaknya kenapa telat, ini kata bisa bangun kesiangan, mungkin nanti kita bilang kalau misalnya malamnya tidurnya jangan terlalu malam, atau kalau bisa kan anak yang satunya kan sudah SMP, SMP-nya itu kan masuknya juga lebih siang gitu lah Bu. Jadi kalau bisa yang SD-nya dulu ini ya diantar dulu, jadi kan biar sama-sama tercapai tujuannya antara saya dan juga tujuan siswanya itu juga, tujuan dari orang tua itu juga sama-sama tercapai lancar. Itu baru pandangan saya loh, kira-kira gimana ya boleh diterapkan gitu. Oh iya. Mengingatkan bahwa Pak Denny itu harus sesuai dengan rencana itu, kira-kira ada yang mau mengingatkan itu siapa gitu atau gimana Pak? Kalau untuk itu sementara belum dulu Bu, karena ini kan masih dalam taraf kelas saya Bu. Nanti kalau misalnya saya sudah benar-benar kewalahan, mungkin saya minta tolong ibu atau mungkin minta tolong rekan. Baik, jadi dicoba dulu ya Pak Denny ya, coba dulu, Bu, ini, Bu. pendekatan ke orang tua secara non formal dulu nggih, baru nanti kalau misalnya belum ada perubahan sikap seperti itu ya Pak ya, kalau baru nanti bisa minta tolong guru senior atau sekolah seperti Pak. Ya sudah bagus Pak Denny, monggo nanti dilaksanakan, semoga anak ini segera sesuai dengan yang diinginkan Pak Denny, disiplin semua ya, kelas 3 ya Pak ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi tentang perkembangan anak. Terima kasih Pak Denny atas waktunya. Pertama sudah selesai melakukan coaching ya. Alhamdulillah sudah Bu Eni. Gimana perasaannya Bu? Ya agak deg-degan. Memang harus selalu berlatih agar terbiasa gitu. Betul Bu, iya. Tapi sudah lega? Ya alhamdulillah sudah Bu. Tadi sebagian sudah bisa saya sesuai dengan rencana saya seperti itu. Sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Muntama. Semoga coaching selanjutnya dapat lebih baik lagi. Amin. Terima kasih ya Bu Eni ya sudah membantu saya menemukan permasalahan dalam supervisi ini. Terima kasih Dan Bu coaching Muntama. ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Denny. Ya, waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu, cuman agak sedikit batuk. Kenapa kayak ini batuk ini? Musimnya Bu kayaknya Bu ini. Musimnya dan suka minum es ini. Entah ini asiknya Sama, betul. es di saat panas-panas. Yes. Ini kemarin Pak Denny sudah merencanakan kalau hari ini mau melakukan coaching dengan Ibu Muntama. Kira-kira sudah disiapkan belum nih Pak Denny? Nah, kalau untuk rencana sudah Bu, persiapannya pun juga sudah, alhamdulillah sudah saya orek-orek persiapan. Alhamdulillah. Sebentar ya nanti Ya, amin, Bu, prosesnya. amin. Ini Pak Denny sebelum
proses coaching nanti berlangsung, saya selaku supervisor akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang topik penilaian untuk coaching nanti Pak Denny. Nanti hal-hal yang akan saya nilai yaitu apakah Pak Denny sudah melakukan coaching sesuai alur peta. Yang kedua adalah bagaimana Pak Denny selaku coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya yaitu Bu Amah ya. Dan yang poin ketiga adalah bagaimana Bu Amah selaku coach itu merespon pertanyaan-pertanyaan Pak Denny selaku coach ya begitu. Pak Kasar Bu. Baik. Ketemu ya deh Bu. Iya, boleh ganggu waktunya Pak Denny nggak ini? Oh, boleh Bu, boleh. Ini mumpung slow juga Pak Bu saya. Iya, Pak Denny ini saya mau ngobrol ya tentang masalah di kelas saya nih Pak Denny. Ibu ngajar kelas berapa tuh? Kok saya lupa? Kebetulan saya kelas 1 SD Pak. Oh, satu SD. Oh, yang Iya. ujung sana ya ruangannya ya Bu? Ya? Iya Oh, Pak. Ini loh Pak, dulu itu kan anak-anak kelihatan ini ya semangat aktif itu kalau pembelajaran. Nah, akhir-akhir ini kok anak-anak pada bosan ya dengan pembelajaran saya Pak. Jadi anaknya tuh kayak semacam bosan gitu ya Bu? Iya, jadi nggak memperhatikan gitu main. Terus kalau belum ditegur itu belum fokus gitu loh. Pak ini agak rumit ya karena kelas bawah. Maaf Bu sebelumnya kalau boleh tahu nih Bu, tujuan dari pembelajaran yang Ibu tekankan itu apa Bu tujuannya? Kalau di kelas 1 sih ini kebetulan kan pembelajaran matematika ya Pak ya tentang mengenal bangun dasar, 3 bangun dasar. Lengkung atau kalau dulu lingkaran ya Pak ya, lingkaran, segitiga dan segi empat seperti itu. Nah, jadi ini terkait dengan tujuannya Ibu ngobrol dengan saya ini agar siswanya itu bersemangat kembali, ya kan? Betul. Jadi saya ingin ini nanti rancangan pembelajaran saya itu bisa kalau diterapkan itu bisa memantik semangat anak begitu, semua antusias seperti itu Pak Denny. Semangat anak ya karena matematika atau momoknya memang luar biasa ya Bu ya. Iya. Saya juga agak gimana gitu sama matematika agak sulit gitu loh. Selanjutnya itu bagaimana Bu kalau sudah seperti itu biasanya? Kalau bayangan saya sih ini nanti kan makanan aja mungkin ya untuk makanan. karena Biar lebih biar mereka mudah. lebih semangat ya untuk meningkatkan Oke. semangat. Dan menyenangkannya itu mungkin saya suruh bawa makanan Pak Denny kan misalnya nanti yang lingkaran itu ada donat, ada kue-kue gitu ya. Itu bagus itu. Udah diperkenalkan dengan bentuk konkret, terus baru ke istilah, setelah itu dikasih makanan. Nanti makanannya diambil sendiri. Itu lebih Nanti mereka bawa sendiri Pak, Oh, jadi sendiri. bawa bekal kan sekarang 5 hari sekolahnya Pak. Oh, Nah, iya. mereka bawa bekal. Nah, rencana saya sih itu nanti mereka suruh bawa bekal dengan ketentuan seperti itu, membawa bentuk lengkung atau lingkaran, bentuk Oh, iya. segitiga dan Iya. segi empat seperti itu sih rencana saya. Itu malah kalau menurut saya sih lebih oke gitu Bu, karena tadi yang Ibu paparkan juga udah lengkap nih cara-caranya mungkin bisa langsung dieksekusi. Mohon maaf Bu, itu untuk pembelajarannya itu mau diadakan kapan ya Bu? Kalau pembelajarannya sih ini minggu terakhir Pak, berarti ya sekitar 3 minggu lagi ya Pak ya. Yang mau UAS ya Bu ya, ujian sekolah, ujian akhir semester lah Iya. seperti itu. Lalu setelah ini apa yang Ibu lakukan coba Bu? Setelah ini yang saya mau lakukan adalah menyusun SPP-nya dulu ya Pak ya. Menyusun SPP seperti itu nanti mungkin memberitahukan apa yang dibawa bisa lewat WA group kan Pak, karena orang tua. Oh iya, Mas, orang tua ya, karena nanti kelas orang bawah. tua bisa menyampaikan ke anak seperti itu. Ya terima kasih Bu, semoga besok lancar-lancar Bu pembelajarannya lebih semangat lagi, anaknya nggak loyo. Kalau bisa nanti nasi kucingnya ditaruh di ruang saya nggak? Oh iya. Lagi saya mau. Pak. Terima kasih. Bu. Alhamdulillah Pak Denny sudah selesai melaksanakan coaching dengan Ibu Mutamah ya. Alhamdulillah Bu. Bagaimana perasaannya? Rasanya deg-degan Bu. Biasa ya karena mungkin baru pertama ya. Iya, Pak Denny, benar ya. sekali. Tapi sudah lumayan Pak. Denny sudah Iya, bagus nih. Tapi setelah melaksanakan coaching hari ini, menurut Pak Denny, apa yang sudah dilakukan Pak Denny dalam coaching tadi ya sesuai dengan apa yang disampaikan di awal tadi, sesuai indikator pencapaian yang disampaikan Pak Denny yaitu apa tadi kompetensi yang dikembangkan adalah pembelajaran secara aktif. Di lain kesempatan jika nanti Pak Denny melakukan coaching,
mungkin ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan lagi Pak Dini. Ya, kalau untuk coaching selanjutnya ini saya pengen banget tuh untuk mengembangkan yang pertanyaan berbobot itu Bu. Jadi saya masih perlu banyak belajar terkait bagaimana cara mengajukan pertanyaan berbobot ke coachingnya itu. Oke. Ya, kembali. Nah, Pak, ini sudah semakin berkembang nih kayaknya Pak Dini mengembangkan diri Siapa, Bu? menjadi coach terbaik ini. Semoga nanti semakin banyak pelatih nanti bisa mengembangkan kemampuan yang memberikan pertanyaan yang berbobot tadi ya Pak Dini. Semangat untuk pelatih Ya, terus terima kasih, Bu. ya. Semoga nanti banyak coach yang terbantu dengan semangatnya Pak Dini. Ya. Kasih, Bu. Terima kasih Pak Dini Ya. atas waktunya. Sampai jumpa lagi di Iya, Bu. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Emma. Selamat pagi. Sehat ya Bu Eni ya hari ini ya? Selamat pagi, alhamdulillah sehat Bu. Gimana kabar Bu Emma? Sama sehat Bu. Insya Allah kita lakukan percakapan sebelum coachingnya Bu Eni ya. Baik, yang pertama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, dalam rubrik ini nanti saya akan mengamati tentang percakapan apakah sudah menggunakan alur kita. Lalu yang kedua yaitu bagaimana nanti Bu Eni selaku coach memberikan pertanyaan berbobot dari respon yang dilakukan oleh coaching. Seperti itu ya Bu Eni ya. Oke Bu. Ya. Waalaikumsalam Pak Dini. Bu, maaf Bu, mengganggu waktunya sebentar Bu. Ini saya ingin ngobrol sebentar lagi terkait dengan beberapa poin-poin. Jadi kan kemarin itu kan jenengan yang dikau ingin supervisi akademik ya Bu ya. Nah saya tuh bingung Bu, bingung nih Bu ceritanya. Bingungnya tuh karena apa saja yang akan saya siapkan, misalnya model pembelajaran menggunakan apa, pembelajaran menggunakan apa. Nah itu saya masih bingung Bu, mungkin gimana ya, saya masih bingung. Oke, jadi sebelum kita mulai percakapan kita ini, tujuan Pak Dini kita selesai itu tujuannya apa? Apa yang diharapkan dari Pak Dini dari hasil percakapan ini? Jadi saya tuh kesini tuh untuk sebenarnya Bu pengen tahu sih Bu, kalau memang tujuan saya tuh ya pengen besok tuh observasinya tuh lancar gitu Bu. Cuman saya tuh nggak tahu Bu, apakah model saya itu menggunakan apa, terus metode pembelajaran menggunakan apa, karena besok itu kan yang di supervisi itu kan terkait dengan pembelajaran bangunan. Itu saya masih masih bingung mau yang seperti apa. Tujuannya ya ingin yang lancar, yang bagus, modelnya itu yang pas digunakan buat saya gitu. Model pembelajaran apa yang menurut Pak Dini itu paling pas digunakan di kelas Bapak? Kalau model pembelajaran itu sepertinya nggak ada yang pas ya Bu ya, karena kita sendiri kan siswa kita seperti itu. Tapi memang ada beberapa 1-2 yang agak nyerempet ke pas, misalnya kayak PBL, kayak project based learning, kayak inquiry, ya itu cuma 3 itu yang agak nyerempet pas ke anak saya. Nah kita tidak tahu itu Bu. Lalu gimana? Jadi tadi Pak Deni mengatakan model yang sesuai di kelas Pak Deni itu antara lain ada PBL, inquiry, super learning. Nah, di antara yang 3 itu yang menurut Pak Deni yang paling ideal dilaksanakan di kelas dan sesuai dengan materi. Apa ya Bu? Sebentar Bu, saya berpikir dulu. Soalnya kan ini karena materinya juga agak ekstrim ya, matematika kan memang ekstrim seperti itu. Sebentar. Oh iya, mungkin yang agak pas itu PBL Bu. Because karena apa? Karena di kelas saya itu, terutama di kelas 11 matriks terutama itu siswanya kan apa ya, kontekstualnya kan terkait dengan di sekolah kita kan penerbangan ya Bu ya. Nah, jadi penerbangan itu tuh mau saya kontekstualkan dengan kegiatan yang penerbangan itu. Nanti biar masalahnya itu terkait dengan misalnya jarak antara
negara A ke negara B dalam konteks penerbangan itu, mungkin seperti itu. Kira-kira bagaimana ya Bu? Saya masih agak gimana gitu kira-kira. Ide Pak Denny itu menurut saya sudah bagus ya, karena kita menyesuaikan dengan konteks jurusan di sekolah kita itu penerbangan. Apalagi untuk kelas 11 itu saya kira sudah mampu. Nah, untuk rencana Pak Denny ini, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Denny dalam melaksanakan rencana ini? Kalau untuk membantu itu ya kemungkinan ya nanti supervisinya Bu. Nanti kan saya juga nggak tahu nih yang akan supervisi saya apakah jenengan nih yang apakah mungkin guru-guru lain. Nanti saya minta tolong terkait dengan mungkin ya kan karena PPL, jadi kan nanti ada beberapa LKPD atau apa kegiatan elektronik atau apa, dan saya butuh minta tolong nanti kan dibuat kelompok, mungkin di situ yang akan membantu saya. Mungkin itu saja Bu. Ini karena udah jam masuk Pak, tadi kan istirahat jadi saya menemui Ibu. Nah ini karena sudah selesai, terima kasih Ibu sudah dengan konsultasi dengan Ibu itu saya udah terpikirkan apa yang mau saya buat supervisi besok. Ya semoga besok yang supervisi udah tahu tapi. Baik Bu Eni, tadi sudah melakukan coaching dengan cukup lancar ya Bu ya. Nah sekarang mari kita diskusikan fase supervisi ini. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Bu Eni, apa yang sudah dilakukan tadi waktu melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian tujuan yang tadi sudah ditetapkan? Yang sudah saya lakukan Bu selama coaching ini, saya sudah menerapkan cakapan alur kita. Yang pertama yaitu menentukan tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu. Dan saya juga sudah menanyakan pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali coaching saya untuk menemukan solusi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Galuh Ajeng Okabimala dari SD Muhammadiyah Sidoarjo. Pada alur pertama ini saya akan berperan sebagai supervisor. Di samping kiri saya, nama saya Sri Supraba dari SMK Negeri 1 CIK, dan pada siklus yang pertama ini saya sebagai coach. Terima kasih. di samping kanan saya, silakan. Saya Agustina Andi Setiawan dari SD Negeri Sidoarjo. Di sini saya akan berperan sebagai coach. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Pak Probo. Pagi Bu. Hari ini saya dalam sesi sebagai supervisor jenengan. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak yang bisa saya bantu untuk dikembangkan? Ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan pada supervisi kali ini ya Bu. Yang pertama itu adalah kompetensi tentang kehadiran atau present. Kemudian yang kedua adalah kompetensi mendengarkan, dan yang ketiga itu adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan. Iya. Selamat pagi Pak Andi. Pagi Pak Probo. Gimana kabarnya, sehat tadi? Sehat. Alhamdulillah. Tadi kehujanan ya? Iya Pak, tadi mau Oke. berangkat pas hujan. Oh ya, oke. Baik Pak Andi. Kali ini kita akan melaksanakan coaching ya Pak Andi ya, karena saya dengar Pak Andi akan menyampaikan ya masalah yang dihadapi. Terkait apa itu kita belum tahu, namun untuk waktunya nanti kita tidak bisa berlama-lama, dari sekitar cuma 15 sampai 20 menit gitu Pak Andi ya. Baik Pak Andi, dari sesi coaching nanti kira-kira Pak Andi mengharapkan apa Pak Andi? Terima kasih Pak Probo. Jadi dari ujung hari ini saya berharap saya bisa mendapatkan jawaban atas atau penyelesaian masalah yang saya hadapi di kelas saya Bapak.
Jadi begini Pak Probo, Oke. di kelas saya itu ada 2 anak yang perilakunya itu saya perhatikan spesial, di mana kedua anak ini sering berbuat ulah. Dari identifikasi yang Pak Andi lakukan ya. Nah kemudian dari identifikasi tersebut, terus treatment yang sudah dilakukan Pak Andi seperti apa? Pertama, kedua dari dua anak ini, kedua-duanya sudah saya panggil orang tua. Ya. Itu saya informasikan bahwa anak putra dan bapak ibu ini seperti ini kalau di sekolah. Saya mau menanya di rumah, diberitahu, dimotivasi agar tidak berbuat yang istilahnya negatif. Rencana, koordinasi ataupun dengan pemanggilan psikolog itu kira-kira kapan akan dilaksanakan? Saya rasa secepatnya Pak, karena ini kejadian sering terulang dan kemarin berulang lagi. Saya rasa maksimal dalam minggu ini sudah saya konsultasikan dengan pihak psikolog agar dari pihak psikolog bisa mengatur kapan bisa bertemu dengan anaknya. Nah, kemudian selain psikolog tentunya, siapa lagi orang yang akan dilibatkan atau cukup dari Orang tua, ya, dan tentu saja teman-teman guru yang masuk di kelas, ya, guru mapel-mapel akan saya ajak untuk satu ya mengamati anak ini, perkembangannya nanti seperti apa, apakah sudah ada peningkatan yang lebih baik atau enggak, sedikit. Mungkin itu. Oke. Baik, kemudian komitmen Pak Andi dalam menyelesaikan atau mengatasi masalah ini nanti seperti apa Pak? Ya, saya akan berusaha untuk bisa bisa mungkin mengubah anak tersebut agar tidak berbuat yang negatif Bapak. Mungkin itu saja. Jadi ya syukur bisa selamanya, tapi minimal ketika dia di dalam kelas dan ada guru siapapun itu dia bisa berbuat positif. Baik Pak Andi, saya rasa untuk proses coaching kita cukup ya. Dengan harapan Pak Andi ataupun Pak Andi sudah bisa menemukan solusi dan juga rencana tindak lanjut terhadap permasalahan yang Pak Andi tangani. Demikian Bapak dan Ibu proses coaching saya dengan Pak Andi dari SD Negeri Sidoarjo Godean Sleman. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eni bincang-bincang hari ini. Sama-sama, sama-sama.